Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di channel Zikin Vlog teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait biaya awal pakai behel sampai dengan kontrol dari setiap bulannya ya teman-temannya, berapa sih dan udah habis berapa sampai sekarang. Nah, jadi sebelum kita spill ke terkait biayanya teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Zikin Vlog, jangan lupa untuk diklik like, comment, and subscribe ya kan, dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya agar nanti ketika aku baru upload video teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, let's go, langsung saja kita ke biayanya ya teman-teman ya. Nah, biaya awal untuk pasang pakai behel itu teman-teman perlu diperhatikan. Teman-teman mau di dokter gigi umum atau di dokter gigi spesialis orto teman-teman. Nah, beda ya teman-teman ya antara dokter gigi umum sama spesialis orto. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang spesialis ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk pada kasus aku ini di dokter gigi umum ya teman-teman ya, untuk spill biaya yang di gigi aku. Nah, kenapa menurut abang lebih bagus yang spesialis tapi kok abang sendiri pakai yang dokter gigi umum? Satu, yang pertama budgetnya teman-temannya, karena di budget sendiri untuk yang dokter gigi spesialis budgetku masih kurang teman-teman, jadi ya terpaksa lah tetap di dokter gigi umum dan cari dokter gigi umum yang menurutku tuh ini ya, dalam pengkajian dalam menentukan diagnosa dari setiap pasiennya itu hampir sama dengan dokter yang spesialis seperti itu. Dari apa ya, dari prosedur SOP-nya step by step aku cari yang hampir sama teman-teman. Contoh, nah ketika teman-teman ada yang dokter, ini enggak semuanya ya teman-teman ya, disclaimer, enggak semua dokter gigi umum itu langsung ketika kita datang ke kliniknya misalkan langsung kita dipasang behel tanpa kita di ronsen dan segala macam. Nah, beda lagi kalau yang di aku ini teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita dipasang behel waktu itu aku ini di scaling dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah di scaling habis itu disuruh balik lagi 2 minggu. Nah, aku kan 2 minggu yang lalu ke klinik, jadi 2 minggu hari ini baru pasang behel. Kenapa? Karena dikasih waktu 2 minggu untuk ronsen juga ya teman-temannya, dapat rujukan dari klinik untuk ronsen di RS ini misalkan. Nah, seperti itu kalau di klinik aku kemarin. Nah, jadi kita masih di ronsen, di CT scan kan, di ini gigi kita dilihat. Habis itu kita waktu di hari pemasangan behel, di hari hanya itu kita langsung dijelasin apakah ada ini pencabutan atau kok ada penambalan atau segala macam gitu. Nanti sama dokternya dijelasin teman-teman. Nah, ketika ada pencabutan nanti perlu pencabutan berapa misalkan dijelasin, bawah 2 atas 2 misalkan, kanan kiri ya kan, di bawah di belakang taring seperti itu. Nah, jadi untuk kasusku tuh seperti itu teman-teman. Jadi di bawah dicabut 2 kanan kiri, atas juga 2 kanan kiri. Nah, untuk terkait pencabutan ini sudah selesai teman-temannya. Bisa teman-teman lihat itu ya, ini masih penarikan ke belakang pakai power chain ya teman-teman. Saya lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari satu giginya itu berapa sih terkait pencabutannya? Nah, oke, kita langsung saja ke pencabutannya ya. Sebelum kita lebih membahas ke berapa biaya awalnya ya kan, kita ngalir aja ya teman-teman ya. Nah, untuk dari pencabutan sendiri itu beda-beda ya teman-teman ya, dari tiap klinik, tiap daerah. Ke kasusku itu 150.000, termasuk yang tergolong sangat murah ya teman-teman ya, daripada teman-teman yang coba kalian ketik di TikTok bisa biaya cabut gigi ada yang 400, ada yang 800 teman-teman, bayangin. Ada yang juga 1.300.000 yang teman-teman di TikTok tuh sepil, mahal banget ya kan. Nah, aku kurang tahu ya terkait kenapa itu mahal. Apakah ada tindakan yang memang membuat ketika pencabutan tidak sakit ya kan, apakah waktu di anestesi juga tidak sakit seperti itu. Setauku cuma anestesi aja yang sakitnya teman-teman ya, ngilu-ngilu dikit waktu kita diinjeksi gitu kan, ya pastilah, namanya juga ya kan jarum masuk ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, oke, biaya pakai behel aku itu 3.750.000 teman-teman, dapat potongan karena aku seorang mahasiswa, dapat potongan 750, jadi 3 juta atas bawah nih, atas bawah 3 juta. Nah, terkait ini pakai behel yang jenis apa aku lupa ya teman-teman ya. Pokoknya waktu itu pasang dengan harga yang menurutku ya pas di budget gitu ya kan. Ya alhamdulillah, terkait perkembangannya kan kasusku kan nggak terlalu ini ya teman-teman ya, nggak terlalu parah, hanya
maju sedikit yang di depan, untuk yang bawah tuh ya rata, nggak terlalu maju, tapi perlu di kebelakangin juga, karena di atasnya kan ada pencabutan. Nanti kan kalau nggak dicabut juga yang bawah kan jadi gini teman-teman, jadi gitu nanti kan. Tuh ya teman-teman, lihat ini penarikan yang atas teman-teman. Kalau yang bawah masih tetap pakai power O ya, belum pakai power chain teman-teman, seperti itu. Oke, apa lagi ya yang pengen saya spill? Oh, kebetulan di kontrol kelima nanti akan aku buatin vlognya buat teman-teman semua. Aku penambalan gigi ya teman-teman ya, penambalan gigi yang di bawah. Ada yang bolong di bawah teman-teman, jadi perlu ditambal, nanti baru dipasang bracket juga, baru penarikan ke belakang. Karena tidak dipasang bracket karena masih ada yang bolong di pinggirnya tuh, ada yang bolong teman-teman, seperti itu, hampir terkikis gitu kan. Jadi sangat disarankan oleh dokter untuk ditambal dulu, biar ya lubangnya biar enggak kalau lama ditinggal kan dalam juga kan nanti teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, terus aku ingin membagikan suka duka pakai behel juga ya di awal ini ya teman-teman ya. Ketika kita baru pasang nyilu banget ya kan, kita perlu makan bubur, perlu makan yang istilahnya nggak perlu digunyah gitu ya kan, yang bisa langsung ditelan kalau bisa. Nah itu aku awal-awal kayak gitu teman-teman. Terus ya berapa ya, 2 mingguan tuh baru enak, baru bisa makan nasi aku 2 mingguan. 2 mingguan atau 1 mingguan ya lupa, pokoknya nggak sampai 2 minggu kayaknya. Tapi 1 minggu lewat aku nggak makan nasi teman-teman. Jadi di sekitar mau ke 2 minggu baru aku makan nasi waktu itu. Itu pun makan nasi harus sama mie ya teman-teman, mie kuah. Jadi aku beli mie yang yang ada kuahnya kayak mie soto, mie sedap goreng, aku sebut merek aja. Nah jadi nasi taruh di situ, ya udah kita seruput aja, enak karena berkuah ya teman-teman ya. Juga kalau soto itu juga enak, masih bisa lah kita telan. Tapi kalau di awal-awal makan itu aja itu sudah nyilu, sumpah nyilu banget teman-teman. Gigi atas sama bawah kalau kita giniin, gila itu nyilunya pol, sakit parah. Kalau teman-teman nggak percaya yang baru menonton video ini atau masih mau pasang behel, kalian di after ini ya, setelah after berapa ya, after 4 sampai 8 jam lah, kalian coba lagi nih. Pengen aku tahu komentar kalian gimana rasanya itu nanti. Apalagi ya, mungkin itu saja sih ya teman-teman semuanya ya. Nanti di perkembangan dari gigiku akan aku terus spill, terus aku buatin vlog buat teman-teman semuanya. Apakah di dokter gigi umum itu juga bisa gitu ya kan ya, tapi dalam tanda kutip harus yang kataku tadi ya teman-teman ya, yang sekiranya tindakannya hampir sama dengan dokter spesialis seperti itu ya. Perlu dilakukan pengkajian dulu, perlu di ronsen dulu ya kan, dijelasin dulu ke pasiennya masalahnya seperti apa. Nggak ujuk-ujuk kita datang langsung pasang ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau yang ujuk-ujuk langsung pasang tuh kan ya rata-rata kan ya nggak didiagnosa menurut gue teman-teman ya, karena nggak dikaji gitu kan. Kita baru datang langsung pasang gitu kan, tahunnya cuma depannya ke belakang ke depan. Kalau tanpa ronsen kan sangat bahaya teman-teman. Misalkan di gigi sini gigi belakang ini ya bungsu, tumbuhnya miring, nabrak ke depan, kan perlu dilakukan operasi itu teman-teman. Kan sakit tuh nantinya ketika kalau tumbuhnya miring. Dari hasil ronsennya tuh kan kenapa dilakukan ronsen dulu, CT scan ya, biar ketahuan itu juga teman-teman. Giginya yang di paling belakang tuh miring enggak tumbuhnya, kalau lurus tuh masih bagus, enggak nabrak yang di depan, seperti itu. Itu perlunya kalau pas dipasang behel terus dilakukan ke belakang gitu. Aduh sakit parah menurutku. Oke, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Thanks for watching semuanya. Don't forget like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.